I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Nurnis Anggreni. Aku merupakan mahasiswi semester 3 dari Universitas Nurul Huda dengan program studi pendidikan ekonomi. Dan di sini aku bakal ngasih informasi ke kalian tentang masalah saham. Nah, masalah saham ini udah pernah aku presentasiin sebelumnya pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah yang dibimbing oleh Bapak Kafid Ismail MPD. Nah, sebelum kita masuk lagi ke pembahasan kita tentang saham, aku mau kalian like dan subscribe video ini dan jangan di skip. Sebelumnya pasti kalian udah pernah dengar kata saham kan? Nah, pasti kalian mikir, apa sih saham itu? Sering banget kita dengar kata saham, tapi kita tuh nggak tahu apa sih saham itu. Nah, jadi di video ini aku bakal ngejelasin tentang saham, ciri-ciri saham, dan lain sebagainya untuk menambah wawasan kalian. Pengertian saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham sendiri artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas, PT, atau yang biasa disebut dengan emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian, kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut. Wujud saham sendiri adalah suatu selembaran kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar pernyataan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Dan saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Jadi saham ini adalah sebuah investasi yang bisa kita lakukan apabila kita berani mengambil resiko ke depannya. Jadi buat kalian yang berani mengambil resiko, kalian bisa bermain di saham. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis saham. Terdapat beberapa sudut pandang dalam membedakan jenis-jenis saham, yaitu yang pertama ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Di sini, yang pertama ada saham biasa atau common stock, yaitu saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Jadi, apabila terjadi likuiditas, pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Ciri-ciri dari perusahaan biasa ini yaitu yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara atau one share one vote. Yang ketiga ada hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Yang kedua ada saham preference atau biasa disebut dengan preference stock, yaitu merupakan saham dengan pembagian hasil yang tetap. Dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preference akan mendapatkan prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan aset. Saham preference mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Dan ciri-ciri saham preference ini yaitu yang pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen. Yang kedua, tidak memiliki hak suara. Yang ketiga, tidak mempengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam pencalonan pengurus. Yang keempat, ada memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. Yang selanjutnya ada ditinjau dari cara peralihan. Ada yang pertama saham atas unjuk atau biasa disebut bearer stock. Pada saham ini tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Secara hukum,
Siapapun yang memegang saham ini, maka akan diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. Yang kedua ada saham atas nama atau biasa dengan disebut registered stock. Saham ini merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Yang ketiga ada ditinjau dari kinerja perdagangan. Yang pertama ada blue chip stock, saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua ada income stock atau suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Yang ketiga ada growth stock, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Yang keempat ada spekulatif stock atau suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemampuan penghasilan yang tinggi dari masa mendatang, meskipun itu pun belum pasti. Yang kelima ada counter cyclical stock atau saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, maka saham ini tetap tinggi di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Selain keuntungan, saham juga memiliki resiko, yaitu yang pertama tidak mendapatkan dividen. Karena umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak mendapatkan pembagian dividen. Yang kedua ada capital loss, yaitu merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga yang kita beli. Yang ketiga ada resiko likuidasi, yaitu jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, maka pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terdapat aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak lagi aktiva yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa permainan saham ini hanya dilakukan oleh seseorang yang berani mengambil resiko untuk kedepannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa saham ini hanya dilakukan oleh seseorang yang berani dalam mengambil resiko. Dan saran saya, apabila kita ingin sukses atau ingin kaya, maka yang kita lakukan jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Karena ketika kita tidak mencoba, maka kita tidak akan tahu hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan informasi ini bisa menambah wawasan kalian semua dalam pengertian tentang saham, ciri-ciri saham, keuntungan, dan resiko yang dimiliki oleh saham. Saya Nurunisa Anggreni, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.